Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng dan oli mesin itu kualitasnya dianggap sama. Jadi ada dari Bang Anjar Channel ya yang ngomong bahwa oli mesin itu kualitasnya tergantung dari mineral, semi sintetik, full sintetik. Terus dari minyak gorengnya disebut semua minyak goreng kalau dicampurkan ke oli mesran, maka oli mesrannya akan cepat rusak. Katanya oli mesin itu pasti lebih baik dari minyak goreng. Ini pernyataan yang salah ya. Jadi kategori oli sekarang itu tidak dibedakan dengan mineral, semi sintetik, full sintetik. Kalau kita ngomong keawetan ya, ya silahkan kalau ada yang lain nggak setuju. Tapi penulis ini nggak berdasarkan pada teori, nggak berdasarkan pada asumsi, nggak berdasarkan pada pengetahuan masa lalu ya. Jadi mungkin, oh saya kenal ahli oli, saya kenal pakar oli, orangnya kerja di pabrik oli ini gitu ya. Tapi penulis hanya berdasarkan pengalaman dan juga tentu memanasi oli. Jadi apa sih guna memanasi oli itu? Dengan memanasi oli kita bisa tahu daya tahan panas olinya itu seberapa. Karena ya ternyata daya tahan panas oli itu tidak sama seperti yang dijelaskan di banyak media, dari omongan mekanik, omongan bengkel, nggak sama ya. Jadi kalau yang diomongkan media itu, oh oli sintetik itu seragam, mineral itu komponennya banyak, ya sebenarnya itu kurang tepat ya. Kurang tepat karena ya sekarang istilah full sintetik itu sudah luas ya, sudah enggak terpaku hanya pada satu jenis oli saja atau dua jenis oli. Jadi kalau dulu yang namanya oli sintetik itu kalau enggak PAO ya ester, dan kalau ada oli yang kandungan PAO nya cuma 30% misalnya ya, atau kurang dari 50%, itu pasti disebut dengan synthetic blend. Nah sekarang ya, oli nggak ada PAO nya itu disebut dengan full sintetik. Ya jangan salahkan apa ya, dari pabrikannya ya, tapi dari konsumennya. Karena dari hakim Amerika yang mulai oli yang tidak mengandung bahan PAO disebut dengan full sintetik. Jadi kalau kita ngomong kondisi oli sekarang ya, yang namanya full sintetik itu nggak sama ya satu dengan yang lain ya. Full sintetik bahkan tipenya apa, mereknya sama, brandnya sama ya, sama-sama misalnya Enduro, sama-sama Prima XP, sama-sama Faxtron, apa maneh kalau oli shell seragam ya. Kita pakai contoh Pertamina aja lah. Sama-sama Faxtron, sama-sama Enduro, antara yang kental sama yang encer itu bahannya bisa beda. Dan sayangnya bedanya juga bukan lebih baik ya. Jadi 10W40 itu seringnya malah lebih jelek daripada yang versi 20W50. Jadi kalau yang tipe-tipe oli encer itu seringnya adalah tipe oli yang mudah sekali jadi hitam,
Sementara tipe-tipe oli kental itu sering sekali adalah oli yang lebih mudah menguap. Jadi dari pabrikannya sendiri memang sudah milih bahannya ya. Untuk yang kental pakai yang mudah menguap, yang encer pakai yang mudah hitam. Tapi tentu ada pengecualian pakai bahan yang ya selain mudah menguap juga mudah hitam, itu juga ada. Yang jelas sifat mudah menguap dan mudah hitam ini bukanlah sifat oli sintetik zaman dulu. Jadi oli sintetik zaman dulu itu kan PAO, ester. Nah, kalau nggak pakai PAO atau ester, atau terutama PAO-nya, itu ya daya tahan panas oli sangat berkurang. Jadi kalau oli PAO yang nggak akan mudah hitam, nggak akan mudah menguap. Daya tahan panasnya bagus. Tapi sekarang nggak gitu. Tapi ya tetap sih ya, antara full sintetik satu dengan yang lain itu bisa beda. Dan ya sayangnya harga tidak menentukan kualitas. Ada full sintetik mahal yang jelek, ada full sintetik murah yang bagus. Ada oli full sintetik yang harganya 125.000 yang menurut penulis itu kualitasnya cukup baik dibanding dengan yang harganya di atas 200.000. Anehnya gitu ya. Oli sintetik yang harganya lebih dari 150.000 semuanya mengecewakan menurut penulis. Termasuk juga yang KGO PAO, termasuk juga yang RS 4GP, Yamaha dari Liqui Moly Street Race, dari Shell Advance Power. Jadi kita ini sayangnya nggak bisa nebak ya. Misalnya sering kan ada yang ngomong, oh ini oli full sintetik paling murah, ini harganya cuma 70.000. Iya, biasanya kalau yang harga 70.000, 80.000 itu olinya nggak sip ya, cepat hitam atau cepat menguap. Ya lagi-lagi nggak sama ya antara full sintetik satu dengan yang lain. Tapi yang jelas ya, yang jelas antara oli mineral dan oli full sintetik itu kita sudah tidak bisa lagi ngomong bahwa full sintetik itu berkali lipat lebih baik. Jadi kan ada ya orang yang kalau full sintetik bisa sampai 2 kali atau 3 kalinya pemakaian oli mineral. Itu zaman dulu mas, zaman dulu ketika oli full sintetik itu masih beneran oke. Kalau sekarang, wah wis janganlah ya. Jangan berpikir oli full sintetik sekarang itu bisa mengalahkan oli mineral. Karena ya penulis beberapa kali menjumpai kejadian di mana oli full sintetik itu kualitasnya lebih buruk daripada yang mineral. Dan ini dari pabrikan yang sama-sama Barilla Tradingco, sama-sama dari Pertamina. Yang inget dua itu ya, Pertamina sama Barilla Tradingco. Kalau yang merek lain ada yang sama, seperti misalnya Repsol. Repsol mineral sama sintetik ya sama-sama gak awet oli nih dibanding misalnya ya Orangnya saya 40 gitu ya. Dari total yang 300 itu kan mineral versus total 900 yang full sintetik. Podo ae, walau beda harga sampai berapa kali lipat podo ae, gak ngefek. Mungkin ada yang ngomong beda tipe, oh oli Jaso MB lebih ini, oli HDEO lebih ini, oli PCMO lebih ini. Kalau kita ngomong soal bahan oli ya, soal cairannya, soal mineral semi sintetiknya, podo ae. Merek padahal penulis sudah coba yang versi dieselnya, versi PCMO nya, versi MCO nya, versi Jaso MA ya. Oli total pernah juga coba yang diesel PTT antara oli motor sama diesel. Apa maneh cukup banyak ya penulis nyoba oli motor lagi versus diesel,
motor matic versus PCMU versus diesel, Jasu MA versus PCMU. Kebanyakan kalau dari pabrikan yang sama dengan kekentalan yang sama, itu sama bahannya. Jadi bahan oli yang berbeda jenis itu seringnya sama. Jadi sedikit sekali pengecualian gitu ya. Jadi kalau olinya dari pabrikan ini seringnya bahannya sama untuk kekentalan yang sama. Nah, untuk oli mesin juga begitu ya. Jadi oli mesin itu beda-beda, beda merek, itu beda kualitas, dan perubahannya bisa beda banyak ya. Seperti ya, kadang merek-merek yang nggak terkenal gitu, beberapa ada yang bagus. Jadi kalau merek murah, merek 25.000, 30.000 itu biasanya olinya adalah oli yang mudah menguap. Tapi ada beberapa yang nggak begitu mudah menguap, walau ya kalau kita secara keseluruhan nggak bisa bilang bagus. Seperti misalnya oli Eni gitu ya, itu bahan olinya oke, walau aditifnya nggak oke. Jadi oli murah itu selalu ada kelemahan ya. Kalau nggak bahan olinya juga aditifnya. Ada juga sih oli yang murah karena olinya nggak laku, karena olinya nggak populer, maka harganya jadi murah. Jadi seperti oli Oyama, oli Uniloop, oli Uni Oil, oli ya Orangi termasuk GGIP 40, apa maneh itu ya terutama ya. Walau ada juga ya yang oli populer tapi gak jelas kemampuan nih. Jadi olinya populer, harganya cukup mahal, tapi secara kualitas hancur-hancuran, terutama dari merek Jepang ya. Oli dari Nippon Oil, dari Eneos, dari Idemitsu, itu terutama yang paling hancur, terutama Idemitsu itu yang paling hancur. Terus oli yang hancur juga tapi banyak dipakai adalah oli Shell, oli Castrol. Jadi oli Shell, oli Castrol itu ya memang dibanding Idemitsu jauh lebih baik, dibanding oli Taylor lebih baik, tapi ya nggak begitu baik lah. Kelasnya masih sama kayak Yamaha. Jadi mungkin ada yang merasa oh oli Yamaha itu lebih baik daripada oli MBX ya, karena MBX-nya yang dimaksud adalah buatan Idemitsu. Terus oli SPX itu lebih baik daripada MBX. Kenapa? Karena yang SPX buatannya Federal. Buatan Federal masih lebih bagus. Walau bagusnya nggak bisa dibilang bagus sekali ya. Kalau Federal itu termasuk pabrikan yang masih lumayan lah ya. Anggap aja sekelas dengan Eni. Ada juga sih ya merek murah yang hancur-hancuran seperti misalnya Evalu. Itu bahan olinya nggak sip. Walau sama-sama dari bahan daur ulang, antara Eni dengan Evalup itu jelas beda ya dari kemampuan bahan cairan olinya. Kita ngomong cairan olinya itu saja ya. Terus juga ada misalnya dari Varia Tradingco itu kalau yang kelas murahnya itu olinya termasuk oke ya, seperti contohnya Win Formula Car, bahkan termasuk Win Jasu MA pun oli motor lakinya itu masih lebih oke ya dari kebanyakan merek lain. Ya terbukti juga karena Varia Tradingco dipercaya sama Extend sama Top One. Orang-orang sering memuji oli Top One atau Extend. Itu adalah oli buatan Varia Tradingco. Ya walau beda harga ya. Yang Top One atau Extend harganya 2 kalinya dari oli Win buatan Varia Tradingco sendiri. Terus kita menginjak ke minyak goreng. Jadi seringkali ya orang yang bahas minyak goreng itu menyamakan antara minyak goreng minyak kita dengan Bimoli klasik. Kalau Vilma jarang disebut. Harus diketahui bahwa beda minyak goreng itu beda kemampuan. Jadi enggak semua minyak goreng itu cocok dijadikan oli mesin atau campurannya oli mesin. Jadi terutama buatan Wilmar kayak merek Sania, merek Fortune itu nggak begitu bagus ya untuk jadi campuran oli mesin, karena
bisa menimbulkan efek rembes ya. Selain juga olinya cepat rusak. Dan juga kita harus bedakan antara minyak goreng yang bikin licin dengan minyak goreng yang bikin oli mesin jadi lebih awet. Jadi kayak Bang Anjar itu ngomong bahwa kalau dicampuri minyak goreng, oli meseran itu jadi lebih cepat rusak. Nah, ini tergantung minyak gorengnya ya. Tergantung dari minyak gorengnya. Jadi penulis sendiri pernah mencoba dengan berbagai merek, terutama ketika olinya sudah mulai berakhir kemampuannya. Nah, itu beda sekali antara oli minyak goreng satu dengan yang lain. Jadi kalau minyak jagung itu nggak bikin licin, nggak meningkatkan performa, tapi bikin oli itu jauh lebih stabil kekentalannya. Ya memang ketika ditambahi minyak goreng jadi lebih encer ya, tapi tergantung dari rasionya juga kan itu. Tapi dengan dicampuri minyak goreng, olinya malah jadi lebih stabil kekentalannya. Jadi minyak jagung bikin olinya itu lebih tahan, lebih awet, tapi tidak bikin licin, tidak bikin suara mesin lebih halus ya, cuma sedikit efeknya. Kecuali kalau untuk mobil ya beda lagi. Terus merek minyak goreng Sabrina. Nah, itu penulis akui itu kalau pakai minyak goreng Sabrina, entah kenapa tenaga itu bisa nambah. Jadi performa itu beneran nambah. Tapi ya gitu juga. Walau performa nambah, keawatan oli jadi nggak begitu bagus. Jadi beneran ya, ketika meseran dicampuri Sabrina, kemampuannya malah turun, olinya jadi malah jauh lebih cepat encer, lebih cepat rusak. Jadi kalau pakai Sabrina ya memang minyak goreng itu jadi kayak lebih tua gitu ya ketika dicampuri Sabrina. Cuma ada bonus tenaga nambah, suara mesin lebih halus, tentu suara halus yang tidak berhubungan dengan kekentalan. Terus yang berikutnya ya kayak misalnya Tropical, Sungo itu setengah-setengah, nambah performanya tengah-tengah, nambah awet olinya juga tengah-tengah. Nah, yang rekomendasi itu ya Vilma dan Bimoli Klasik ya untuk merek minyak sawitnya. Jadi Vilma dan Bimoli Klasik itu dari sisi penambahan tenaga memang nggak sebesar Sabrina, nggak sebesar Freshwell, tapi olinya bisa jadi lebih awet, lebih tahan. Nah, merek yang paling ideal, merek yang paling oke menurut penulis ya merek KCO ya, minyak goreng yang merupakan campuran antara minyak sawit dan minyak jagung. Nah, itu yang menurut penulis paling oke dari sisi keawetan oli ya. Halusnya cukup halus, ketahanan oli meningkat jauh. Ya memang peningkatan tenaga nggak begitu kerasa, tapi ya untuk peningkatan tenaga sudah ada yang lain kan penulis. Sudah ada pakai minyak samin cap onta di bensinnya, sudah pakai silok, sudah pakai brokapasitor. Terus nggak perlu lah terlalu fokus ke performa. Jadi naikkan performa mesin nggak lewat oli mesinnya, tapi lewat langsung bensinnya. Hasilnya juga tentu lebih maksimal. Jadi ya itu ya, jadi kita nggak boleh menyamakan oli satu dengan yang lain. Dari pengalaman penulis itu beda kekentalan, beda merek, beda. Kalau beda tipe ya ada beda, tapi biasanya dari aditif ya, bukan dari cairan olinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.